Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan program renungan ayat-ayat emas firman Tuhan, di mana melalui program ini saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan tantangan kehidupan saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati melalui program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Dan di kesempatan ini kami rindu kembali merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program ini. Biar melalui firman-Mu, melalui ayat-ayat emas yang akan mereka renungkan malam hari ini, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, mereka dihiburkan, mereka diterangi, mereka menemukan jalan keluar atas segala masalah dan tantangan kehidupan mereka. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, dan urapi firman-Mu. Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu, jamah hati mereka, bukakan hati dan pikiran mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Tuhan adalah kekuatan kita. Saudara, kita manusia penuh dengan keterbatasan. Ada masalah, ada tantangan, ada persoalan yang seringkali diperhadapkan kepada kita, yang seringkali harus kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita. Secara jujur, sebagai manusia yang terbatas, sebagai manusia yang lemah, seringkali kita tidak kuat untuk menghadapi tantangan dan persoalan. Itu sebabnya saudara, begitu banyak orang yang akhirnya mencari pelarian ketika dia menghadapi tantangan dan persoalan di dalam kehidupannya. Sebagai anak-anak Tuhan saudara, seharusnya kita berbeda. Kita seharusnya menunjukkan dan membuktikan bahwa kita kuat di dalam Tuhan, karena memang Tuhan adalah kekuatan kita. Itulah topik renungan yang akan kita renungkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara, dengan harapan saudara akan dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini dan menyadari bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan saudara, dan saudara mengalami kekuatan dari Tuhan. Dengan demikian saudara akan menyaksikan dan mengalami dalam kehidupan saudara bahwa Tuhan yang menjadi kekuatan saudara, dan akhirnya saudara mengalami pertolongan. Saya rindu saudara, setelah saudara mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan ini, dan ketika saudara mengalami kekuatan Tuhan dalam hidup saudara, saudara menyaksikan di channel ini saudara, ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang kita belajar di dalam video ini, dan kemudian saudara mengalami Tuhan menguatkan kehidupan saudara, silahkan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar. Puji Tuhan saudara, beberapa ayat emas firman Tuhan tentang Tuhan adalah kekuatan kita adalah sebagai berikut. Ayat emas yang pertama di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Saudara, kalimat-kalimat firman Tuhan ini adalah ungkapan dari Musa. Firman yang disampaikan oleh Musa melalui pengalaman hidupnya ketika Tuhan menyatakan kekuatannya di dalam kehidupannya. Musa berkata bahwa Tuhan itu adalah kekuatanku. Saudara, dalam perjalanan hidup Musa mengalami begitu banyak tantangan yang harus dia hadapi, khususnya dalam memimpin orang Israel keluar dari Mesir.
Tantangannya begitu besar, tantangan dari Firaun, bahkan tantangan dari orang Israel sendiri yang harus dia pimpin keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dan dalam tantangan yang besar yang dia alami dalam hidupnya, dia mengalami dan akhirnya menyaksikan bahwa Tuhan itulah kekuatan bagi dia. Waktu dia dipanggil oleh Tuhan, saudara, dia begitu sadar bahwa dia tidak mampu, dia tidak sanggup, bahkan berkata-kata saja dia tidak mahir. Tetapi saudara, yang luar biasa adalah bahwa dia bisa menaklukkan Mesir, dan dia bisa memimpin bangsa yang besar keluar dari Mesir. Dan begitu banyak perkara-perkara besar yang dia alami ketika dia memimpin orang Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Itu pengalaman Musa yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan melalui pengalaman itu, dia mengungkapkan, saudara, itu terjadi kenapa? Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam hidupnya. Ketahuilah, saudara, bahwa apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, sebesar apapun masalah, tantangan, dan tanggung jawab yang harus saudara pikul saat ini, ketahuilah bahwa kalau Tuhan yang menjadi kekuatan bagi saudara, saudara akan mampu dan saudara akan melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya jadikan Tuhan menjadi kekuatan saudara dalam segala perkara. Kemudian Musa berkata, saudara, kupuji dia, kuluhurkan dia. Artinya di dalam kehidupannya Musa memuji-muji Tuhan karena Tuhan menjadi kekuatan bagi dia. Demikian di dalam kehidupan kita, saudara, untuk kita mengalami kuasa Tuhan. Jika kita menjadikan Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita, mari kita puji dia, mari kita tinggikan dia. Itu yang terjadi dalam kehidupan Musa. Dia puji, dia tinggikan, dia agungkan Tuhan, dan kekuatan Tuhan nyata bagi dia. Ayat emas kedua, saudara, tentang Tuhan adalah kekuatan adalah dalam Mazmur pasal yang ke-18, mulai ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku." Saudara, ayat ini adalah Mazmur dari Daud, di mana dia mengungkapkan bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam hidupnya. Dan dia alami Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupannya ketika Tuhan membebaskan dia dari musuh-musuhnya. Ketika Tuhan membebaskan dia dari orang Filistin, ketika Tuhan membebaskan dia dari Saul. Saul yang seharusnya melindungi dia, tetapi Saul pun berkali-kali ingin membunuh dia. Bayangkan, saudara, bahkan firman Tuhan pernah mencatat bahwa Daud mengalami kehidupan yang begitu terjepit. Kenapa, saudara? Karena dari mana-mana saja ada musuh yang dia hadapi. Tetapi yang luar biasa yang dialami oleh Daud adalah bahwa Tuhan membebaskan dia, Tuhan menyelamatkan dia, Tuhan memberi dia kemenangan. Itu sebabnya dia menyaksikan dengan tegas bahwa Tuhanlah kekuatanku. Artinya, saudara, orang yang menjadikan Tuhan yang menjadi kekuatan bagi dia, sekalipun mungkin banyak orang-orang yang ingin menghancurkan, Tuhanlah pembela. Sekalipun banyak orang-orang yang ingin menindas, Tuhanlah pembela. Sekalipun banyak orang-orang yang iri, yang dengki dan sebagainya, Tuhanlah pembela dan memberi kemenangan. Bahkan sekalipun ada orang yang terdekat yang seharusnya melindungi, menjagai, tapi itu pun mencelakakan, Tuhanlah
yang melindungi. Itu yang dialami oleh Daud ketika Saul yang seharusnya melindungi dia bahkan ingin membunuh dia. Tetapi Daud mengalami bahwa Tuhanlah yang membela dia, Tuhanlah kekuatannya, Tuhanlah yang melindungi kehidupannya. Dan dia berkata, saudara, di ayat yang kedua, ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku." Ketika Daud mengalami bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi dia, maka dia buktikan dalam perjalanan hidupnya bahwa dia mengasihi Tuhan. Saudara, kalau saudara mengalami bahwa Tuhanlah kekuatan saudara, buktikan dan tunjukkan bahwa saudara mengasihi Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kemudian ayat emas berikutnya, saudara. Dari Mazmur pasal yang ke-28 ayat 6-9. Demikian firman Tuhan. "Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya." Saudara, di dalam Mazmur ini pemazmur kembali menegaskan bahwa Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah penyelamat, Tuhanlah penolong. Dan kemudian pemazmur ini menegaskan ketika Tuhan menolong dia, ketika Tuhan yang menjadi kekuatan bagi dia, maka yang dia alami adalah Tuhan mendengarkan permohonan-permohonannya. Bahkan Tuhan menolong kehidupannya. Jadi bukti kekuatan Tuhan yang dinyatakan bagi pemazmur ini adalah Tuhan menjawab permohonannya dan Tuhan menolong dia. Itu sebabnya pemazmur ini berkata, "Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah pertolonganku." Dengar saudara, kalau kita menjadikan Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita, maka kita akan mengalami Tuhan menjawab, Tuhan menolong kehidupan kita. Itu sebabnya yang dilakukan oleh pemazmur ini di ayat 7 tadi dia berkata, "Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya." Percayalah terus kepada Tuhan. Percayalah selalu kepada Tuhan. Apapun situasi, apapun kondisi, apapun keadaannya, percayalah kepada Tuhan. Dialah kekuatan kita, saudara. Dan kalau Dia yang menjadi kekuatan kita, Dia akan dengar seruan kita, Dia akan menolong kehidupan kita, dan Dia menyelamatkan kehidupan kita. Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Percayalah kepada Dia setiap waktu dalam segala situasi dan keadaan kehidupan kita, saudara. Ayat emas berikutnya tentang Tuhan adalah kekuatan bagi kita adalah dari Yesaya pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. "Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku." Saudara, Yesaya menegaskan bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi dia. Tuhanlah yang menjadi mazmurnya, dan Tuhanlah yang telah menyelamatkan dia. Yesaya juga mengalami dalam kehidupannya bahwa Tuhan yang menjadi kekuatan dan Tuhan yang menyelamatkan. Itu sebabnya Yesaya berkata, "Aku percaya dengan tidak gemetar." Sekalipun banyak alasan yang bisa membuat gemetar, sekalipun ada situasi dan keadaan yang bisa membuat takut dan gemetar, tetapi Yesaya menegaskan bahwa Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah keselamatan. Aku percaya kepada Dia dan aku tidak gemetar. Hari ini, saudara,
Tuhanlah kekuatan dan Tuhanlah keselamatan saudara. Apapun situasi, apapun kondisi, dan apapun keadaan kehidupan saudara, percayalah Tuhan yang menjadi kekuatan saudara. Percayalah Tuhan yang menyelamatkan kehidupan saudara, dan saudara akan menyaksikan pertolongannya, karena dialah kekuatan bagi kita. Jangan gemetar, percaya saja kepada Tuhan. Apapun dan bagaimanapun situasinya, percayalah kepada Tuhan, maka Dia akan menyatakan kekuatannya bagi saudara dan saya. Ayat emas berikutnya saudara, tentang Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita, adalah dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 9-11. Demikian firman Tuhan. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara, di dalam 2 Tawarikh ini ditegaskan bahwa Tuhanlah kekuatan, dan kemudian ditegaskan juga bahwa jika Tuhan yang menjadi kekuatan, carilah Tuhan dan carilah kekuatannya. Artinya ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan mengalami kekuatannya, dan pada akhirnya kita akan bernyanyi, bermazmur, bahkan memperkatakan perbuatannya yang ajaib. Artinya kita akan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib ketika kita mencari Dia dan mengalami kekuatannya. Itu sebabnya saudara, di dalam hidup kita carilah Tuhan. Karena ketika kita mencari Tuhan, kita akan mengalami kekuatannya, kita akan mengalami keajaibannya, sehingga hidup kita akan bersuka cita, bernyanyi, bermazmur. Bahkan kita akan menyaksikan, memperkatakan bahwa Tuhan kita adalah kekuatan kita, dan Dia menyatakan keajaibannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, Dialah kekuatan bagi kita. Carilah Tuhan, carilah Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara rindu mengalami keajaiban Tuhan, saudara rindu mengalami kekuatan Tuhan dalam hidup saudara, carilah Tuhan, carilah Tuhan. Ayat emas berikutnya saudara, tentang Tuhan adalah kekuatan, adalah dari Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, di sini ditegaskan oleh Yeremia bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan, dan seharusnya setiap manusia tidak menjauh daripada Tuhan, tetapi mendekat kepada Tuhan. Karena dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, karena hanya Tuhan yang layak diandalkan. Dialah kekuatan kita. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Sekali lagi, karena Tuhanlah kekuatan, Dialah pertolongan kita. Orang-orang yang menjauh dari Tuhan dengan mengandalkan manusia, orang-orang yang menjauh dari Tuhan dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, orang itu terkutuk di hadapan Tuhan. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia dan bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, akan mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, siapapun saudara dan bagaimanapun keadaan saudara, Tuhanlah kekuatan kita saudara. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan andalkan manusia siapapun dia. Jangan andalkan kekuatan saudara, tapi andalkanlah Tuhan. Saudara, satu kali saya mengalami pengalaman yang sangat sulit, pengalaman yang sangat berat, di mana satu kali saya membeli peralatan gereja, yaitu peralatan sound system bersama dengan jemaat. Lalu kemudian pergi ke toko musik, kami parkirkan mobil
Waktu itu mobil yang kami bawa adalah Kijang Innova, saudara. Dan ketika kami membeli peralatan musik, dan setelah semua selesai, barang-barang yang dibeli akhirnya selesai, dan kami mau membawa barang-barang itu ke mobil. Betapa kagetnya, saudara, waktu itu mobil yang kami bawa ternyata sudah hilang, sudah dicuri. Saya mengalami dilema yang sangat berat karena mobil itu adalah mobil jemaat. Dan jemaat itu ikut bersama saya. Saya tidak tahu lagi bagaimana cara menjaga hatinya, bagaimana mengontrol semua kondisi. Waktu itu saya terpikir dengan orang-orang penting, dan akhirnya saya menghubungi mereka. Tapi ternyata tidak ada pertolongan yang bisa kutemukan di sana. Waktu itu aku mulai berpikir apa yang bisa kulakukan, tapi ternyata aku pun tidak bisa aku andalkan. Sampai akhirnya aku menyerah kepada Tuhan. Dan akhirnya, singkat cerita, Tuhan yang mengatur semuanya, Tuhan yang nyatakan mujizatnya. Dan akhirnya sekalipun mobil yang dicuri itu, pada akhirnya kami ketemu dengan pencurinya. Dan sekalipun mobil yang dicuri itu sudah dicincang, sudah dijual semuanya, saudara, tapi akhirnya diatur oleh Tuhan sehingga semua kerugian diganti oleh orang tersebut. Sangat jarang kejadian seperti itu bisa terjadi, saudara, tapi ternyata itu bisa terjadi. Kenapa orang itu berani mencuri? Karena ternyata selama ini seringkali dia mencuri, dia tidak bisa dijerat karena dia punya deking yang berbintang, saudara, berpangkat berbintang. Tetapi pada akhirnya ketika semua masalah itu selesai, saya berkata kepada dia, mungkin kamu punya deking orang yang punya pangkat berbintang, tetapi ketahuilah hari ini kamu salah orang. Aku punya deking Tuhan pencipta bintang. Dan waktu itu saya ingat dia minta maaf. Artinya apa, saudara? Bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mengalami mujizat. Itu yang kualami dalam kehidupanku, dan saudara pun akan mengalaminya ketika saudara mengandalkan Tuhan. Ayat emas terakhir, saudara, tentang Tuhanlah kekuatan kita. Yesaya 40 ayat 31, demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow. Firman Allah ini menegaskan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sama seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Bagaimana Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya, saudara? Dia akan makin tinggi saat badai menerpa. Dia akan hadapi badai dan dengan kekuatan sayapnya dia akan membumbung tinggi. Artinya apa, saudara? Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita menanti-nantikan kekuatan Tuhan, kita akan tetap kuat dan akan melambung tinggi seperti Raja Wali. Saudara, apapun badai kehidupan yang saudara hadapi saat ini, apapun badai kehidupan yang menjadi tantangan kehidupan saudara saat ini, ketahuilah, ketika saudara menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara akan mendapatkan kekuatan baru. Dan kalau kekuatan Tuhan ada pada saudara, maka sekalipun badai kehidupan, sekalipun masalah kehidupan, persoalan kehidupan menerpa kehidupan saudara, saudara akan terangkat melambung tinggi, penuh dengan kemenangan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saat ini di dalam video ini, saudara. Biarlah ayat-ayat emas ini menguatkan saudara. Jadikan Tuhan yang menjadi kekuatan saudara. Andalkan Tuhan sebagai kekuatan kita, maka kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali sekalipun badai menerpa kehidupan kita.
Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa bagi setiap saudara. Siapapun saudara dan apapun situasi dan keadaan saudara saat ini, mari siapkan hati dan pikiran saudara, rendahkan diri saudara di hadapan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai kekuatan saudara. Maka pada hari ini saudara akan mengalami Tuhan sebagai kekuatan saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Siapapun mereka dan dimanapun mereka berada saat ini, apapun situasi dan kehidupan anak-anak-Mu, Engkau mengenal mereka satu persatu. Dan saat ini Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu, bahwa Engkaulah kekuatan kami. Mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang diterpa badai kehidupan. Engkaulah kekuatan bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh beban persoalan hidup. Engkaulah yang menjadi kekuatan bagi mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Engkaulah kekuatan bagi mereka dan menyatakan kuasa dan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka. Siapapun dan bagaimanapun keadaan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan bahwa Engkaulah pertolongan, Engkaulah kekuatan dalam hidup anak-anak-Mu. Jamah mereka, kuatkan mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Ajari anak-anak-Mu untuk mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan manusia, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi ajar mereka untuk mengandalkan Engkau di dalam hidup mereka. Bahkan ajar anak-anak-Mu untuk menanti-nantikan Engkau, karena ketika mereka menantikan Engkau, mereka akan mendapat kekuatan baru daripada-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berseru, Tuhan jamah anak-Mu satu persatu. Engkau yang mengenal mereka, Engkau tahu beban mereka, Engkau tahu persoalan mereka. Biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini menguatkan mereka. Biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini meneguhkan mereka untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus mencari dan menantikan Tuhan di dalam hidup mereka. Nyatakan kuasa pertolongan-Mu di dalam kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah doa kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, turunlah kuasa-Mu, turunlah mujizat-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, ajar anak-anak-Mu menerapkan firman-Mu di dalam hidup mereka, dan biarlah mereka terus merenungkan firman Tuhan ini di dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, ini doa kami, ini seruan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah dikuatkan, diberkati dan diteguhkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mungkin saudara punya pergumulan, mungkin saudara punya beban, mungkin saudara punya penyakit atau apapun yang saudara rindu, naikkan dan doakan di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, iman yang benar, dan berdoalah terus dalam ketekunan. Tuhan pasti akan menjawab setiap kita. Saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya rindu terlebih dahulu kita bersyukur. Naikkan kata-kata syukur di hadapan Tuhan, karena Dia Allah yang tahu dan Dia Allah yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat waktu ini Bapa. Kami akan kembali menaikkan doa kami, namun sebelumnya kami rindu memuji Engkau. Kami rindu meninggikan nama-Mu. Kami rindu bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Agunglah Engkau ya Allah kami. Mulialah nama-Mu ya Allah kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu saat ini
bersyukur di hadapan-Mu. Hati kami melimpah dengan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Terlebih dahulu, saya rindu saat ini saudara menaikkan doa-doa saudara secara pribadi. Mungkin saat ini saudara punya pergumulan pribadi, punya beban dan persoalan pribadi. Saudara, mari mulai naikkan kata-kata doa permohonan atas segala masalah, persoalan dan kerinduan saudara. Saya menopang saudara di dalam doa, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan setiap anak-anak-Mu yang sedang menaikkan doa mereka, menaikkan permohonan mereka. Tuhan, atas segala beban persoalan mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati dan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Campur tangan-Mu atas segala kerinduan mereka, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa khususnya buat anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Tuhan, jamah tubuh yang sakit. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Engkau Allah yang menciptakan tubuh kami. Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan mujizat dan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun penyakit mereka, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung. Tuhan campur tangan, mengerjakan mujizat dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan normalkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan campur tangan-Mu, mengerjakan mujizat. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau kerjakan mujizat dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu mungkin saat ini ada yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, ulurkan tangan-Mu dan kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan, berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, biarlah Engkau menjamin kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat, Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam komentar video ini. Saudara tuliskan kesaksian saudara dalam nama Yesus. Ataupun mungkin esok hari atau seterusnya saudara mengalami mujizat, silahkan saksikan mujizat Tuhan, supaya Tuhan melakukan lebih banyak mujizat ketika saudara menyaksikan dan menghargai mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dan mengerjakan mujizat dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi profesi saudara, apapun yang menjadi profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau yang mengenal anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi dan pekerjaan mereka, saya berdoa Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa bagi para petani, Tuhan jamah, Tuhan memberkati para petani ya Tuhan. Mereka lah orang-orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan segala kebutuhan masyarakat bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani ya Tuhan. Berkati mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, dan biarlah apa yang mereka kerjakan berhasil ya Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi para pegawai dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati anak-anak-Mu para pegawai. Berkati mereka untuk melakukan yang terbaik. Dan Tuhan membela mereka di dalam nama Yesus. Tuhan yang mempromosikan mereka dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai. Bahkan para buruh ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat mereka dalam nama Yesus. Engkau yang membela dan memberkati umat-umat-Mu dalam nama Yesus. Berkati para medis ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para medis dalam nama Yesus. Kau yang memakai mereka untuk kesehatan jiwa-jiwa. Berkati tangan mereka, urapi tangan mereka dalam merawat para pasien dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan di masa pandemi ini Tuhan tetap menjaga melindungi anak-anak-Mu. Berkati para PNS juga, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati semuanya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Berkati para pensiunan, Tuhan juga yang membela mereka. Tuhan tetap campur tangan atas kehidupan mereka. Berkati tentara, polisi, para guru, semuanya bidang apapun mereka mengabdi, bekerja, honorer, Tuhan memberkati semuanya. Tuhan memberkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua anak-anak-Mu dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Bahkan hamba berdoa jika masih ada anak-anak-Mu yang masih menganggur saat ini, Tuhan bela anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi pekerjaan bagi mereka, atau Engkau yang memberi hikmat bagi mereka untuk membuka lapangan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan. Para pengusaha, para pebisnis, para pedagang, apapun bidang usaha mereka, apapun bidang bisnis mereka, Tuhan yang memberkati, jadikan mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi ekonomi anak-anak-Mu, Tuhan yang mengangkat derajat ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Biar ekonomi anak-anak-Mu semakin berkembang, sehingga kebutuhan mereka tercukupi, kebutuhan keluarga mereka tercukupi. Bahkan mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Berkati ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Karena dengan keluarga yang diberkati, anak-anak-Mu akan semakin diberkati. Mereka akan semakin semangat untuk bekerja. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, kami juga terus berdoa bagi bangsa kami tercinta. Berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati bangsa kami tercinta ini. Kami rindu Indonesia semakin jaya, Indonesia semakin maju. Berkati ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, semuanya ya Tuhan. Berkati semua yang berperan untuk memimpin di bangsa ini. Berkati semuanya melakukan yang terbaik. Dan berkati semuanya kami rakyat bangsa ini, untuk bersama-sama pemerintah memajukan bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya ke depan bangsa kami akan semakin maju dan berkembang. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin maju dan semakin meningkat ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga masyarakat juga semakin berkembang, semakin sejahtera. Berkati keamanan bangsa kami dalam nama Yesus. Biar Indonesia tetap aman, damai dan tentram. Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Berkati kemajuan bangsa kami ini dalam bidang apapun. Biarlah semuanya semakin berkembang, karena anak-anak-Mu semakin kreatif ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan,
kami berdoa khususnya bagi gerejamu di bangsa ini. Gerejamu punya peran yang sangat besar untuk membawa umat-umat di bangsa ini, untuk membawa masyarakat bangsa ini mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya berkati gerejamu secara keseluruhan, berkati gereja-gereja lokal, berkati semua organisasi-organisasi gereja, berkati para pemimpin-pemimpin gereja, para pejabat-pejabat gereja, biar semuanya fokus untuk memberitakan Injil dan memuliakan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semuanya ya Tuhan. Kami rindu pandemi yang ada saat ini semakin berhenti ya Tuhan. Biarlah virus semakin dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Dan kami percaya bangsa ini ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Bapa buat kesempatan ini. Kami bisa berdoa bersama, menaikkan topik-topik doa anak-anak-Mu, menaikkan doa syafaat kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, kita percaya doa-doa kita sudah didengarkan dan pasti dijawab oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara. Saat ini, kalau saudara belum mensubscribe channel Renungan ini, silakan di-subscribe. Lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Supaya setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan setiap hari saudara didoakan. Dan saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.